Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041. Saya dari TRL 24 kelas B, Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk video dari sistem PID menggunakan Autonic TK4S T4RN. Nah, yang pertama, saya di sini akan menjelaskan sistem kendali itu apa sih? Nah, di sini aku bakal menjelaskan sistem kendali. Pertama itu ada respon sistem, open loop, closed loop, dan kontrol otomatis. Nah, jadi di sini adalah panduan komprehensif tentang sistem kendali otomatis dari konsep dasar hingga implementasi praktis dengan perangkat Autonic, TK4S, Strip, T4RN, dan teknik kontrol PID. Lanjut. Nah, di sini apa sih itu respon sistem? Nah, respon sistem adalah cara sistem bereaksi terhadap input atau gangguan yang diberikan. Setiap sistem memiliki karakteristik respon unik yang dipengaruhi oleh komponen fisiknya. Nah, ini ada jenis-jenis respon, itu ada respon cepat, sistem bereaksi langsung. Yang kedua itu respon lambat, sistem bereaksi dengan delay. Yang ketiga itu respon stabil, mencapai nilai tetap. Dan lanjutnya ada respon berosilasi, yaitu berfluktuasi sebelum stabil. Nah, contoh praktisnya, ketika suhu ruangan turun, termostat mendeteksi perubahan dan menyalakan pemanas. Seperti itu, pemanas atau pendingin. Nah, kecepatan pemanasan tergantung pada kapasitas dan efisiensi sistem pemanas tersebut. Jadi, di sini kita akan belajar mengenai respon sistem menggunakan praktikum langsung dengan TK4RS, T4RN. Lanjut. Di sini sistem open loop, apa sih sistem open loop? Nah, sistem open loop di sini contoh karakteristik utamanya itu ada tanpa umpan balik dari output, jadi dia terbuka aja. Jadi harusnya itu kalau close loop dari sensor akhir untuk menunjukkan hasil harusnya tuh ada outputnya yang balik ke sistem awal. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya closed loop itu tanpa umpan balik dari output. Nah, kontrol hanya berdasarkan input awal. Jadi, yang udah saya jelasin tadi bahwasanya kontrol itu hanya punya kendali di awal. Jadi dia punya inputan di awal. Di akhir itu dia nggak ada karena nggak ada output umpan balik. Nah, itu tidak bisa mendeteksi gangguan. Nah, gangguan di sini itu lebih ke karena tidak adanya umpan balik di akhir. Yang terakhir di situ ada karakteristiknya lebih sederhana dan murah. Nah, contohnya mesin cuci berjalan selama 40 menit tanpa mengukur kebersihan pakaiannya. Jadi, hasilnya tidak, kita nggak tahu nih hasilnya bisa optimal jika beban pakaian berbeda. Jadi, mesin cuci itu hanya menjalankan bahwasanya dia harus muter 40 menit tanpa dia harus ngecek bahwasanya pakaian itu udah bersih atau enggak sih. Itu contohnya kayak gitu. Untuk closed loop ini. Nah, lanjut. Di sini ada sistem closed loop atau loop tertutup. Nah, kontrol dengan umpan balik itu adalah output diukur secara terus-menerus dan dibandingkan dengan set point yang diinginkan untuk koreksi otomatis. Bedanya dengan yang open loop tadi, closed loop itu memiliki umpan balik dari hasil outputnya, sehingga dia memiliki kontrol yang dapat dari umpan balik yang diukur secara terus menerus dan bisa dibandingin nih, misalkan nih outputnya wah dia kurang bersih ya kan, berarti di inputnya dia harus merubah sesuatu seperti itu kan dia akan diurut terus menerus sehingga set pointnya akan sesuai, misalkan wah ini udah bersih nih baru dibolehin jalan sampai seperti itu. Lanjut, di sini ada yang pertama itu ada ukur output, sensor mengukur nilai aktual secara real time. Yang kedua itu ada hitung error, sistem membandingkan nilai aktual dengan set point yang diinginkan. Yang ketiga itu ada koreksi otomatis, jika ada perbedaan, sistem menyesuaikan output untuk menghilangkan error. Yang keempat itu ada stabilisasi, proses berulang hingga output stabil di set point yang ditargetkan. Jadi keuntungannya di sini itu dia punya memiliki umpan balik ya dari hasil outputnya, sehingga bisa dikoreksi. Ini terjelas ada di nomor 3 yaitu koreksi otomatis. Jika ada perbedaan, sistem menyesuaikan output untuk menghilangkan error. Ini adalah dari sistem closed loop. Lanjut di sini. Nah, lanjut di sini aku akan menjelaskan operasional Autonix TK4S, T4RN secara singkat aja ya. Jadi yang pertama itu ada spesifikasi perangkat. Yang pertama itu ada fungsi. Fungsinya itu ada mengatur suhu digital otomatis,
Nah, sensornya ini bisa thermocouple tipe K, yaitu dari minus 50 hingga 1300 derajat. Nah, displaynya sendiri itu bisa menantikan suhu secara aktual dan set point yang diberikan gitu loh. Nah, kontrolnya ini ada on off dengan hysteresis sesuai dengan praktikum kali ini seperti itu. Lanjut, di sini ada outputnya itu berupa relay untuk heater atau cooler. Nah, pengaturannya ini ada tombol-tombol melalui tombol di panel, seperti itu. Ini spesifikasi singkat aja untuk TK4S dan 4RN. Lanjut, di sini aku bakal eh, memperlihatkan datasheetnya terlebih dahulu, supaya bisa dilihat lah bahwasannya perangkatnya itu bisa dipahami dari fungsi-fungsinya, dari eh, berbagai fitur yang bisa digunakan, seperti itu. Oke, nah di sini aku bakal menjelaskan singkat aja dari tombol-tombolnya ini. Nah, pertama ini ada tombol dari perangkat kali kita kali ini, yaitu TK4 T4RN. Nah, di sini ada tombol kiri, kanan, dan atas. Nah, untuk menekan tombol ini itu harus di-run terlebih dahulu. Nah, sehingga misalkan teman-teman sudah eh, mengset sesuai yang diinginkan, maka eh, ini akan tersimpan di dalam sini. Misalkan teman-teman milih di sini nih, ya kan? Yang pertama tuh di angka 0 dulu. Kita udah mau ganti, berarti ke atas. Misalkan kita pencet atas, maka akan jadi angka 1. Kemudian, kalau misalnya angka bawah, akan menjadi angka 0. Seperti itu. Nah, semisal aku mau merubah yang angka yang di kiri nih, yang di kiri. Nah, itu aku cukup mencet tombol yang di kiri, sehingga dia bisa merubah. Nah, aku misalnya mau merubah angka 2 lagi. Angka 2 aku mau merubah, itu aku harus mencet kiri lagi. Nah, misalkan mau mencet yang 0 lagi, ganti 0. Maka mencet kiri lagi, dia akan balik ke kanan, seperti itu. Ini seperti ini, dia akan balik ke kanan. Nah, lanjut. Di sini itu ada press mode. Nah, ini untuk meng-save value yang dikontrol untuk reset. Misalkan tadi aku udah ngeset dia harus nyala sampai 30 derajat, di atas 30 derajat. Itu harus mati. Maka harus di mode dulu, chat mode hingga berapa detik kayak gitu. Nah, di sini juga ada parameter resetnya. Parameter resetnya itu ada banyak. Untuk reset parameter semua, harus default di value di set init parameternya yes buat reset semua parameter kayak gitu. Misalkan kita udah bingung nih, kok ini nggak bener-bener semua nih, nggak bisa, udah error lah, gitu kan. Maka harus bisa di reset seperti itu. Ini untuk job sheet-nya. Untuk mengubah suhu, set point segala macam untuk menggunakan TK4S, TK4P, 4RN ini seperti itu. Lanjut, di sini aku bakal ngasih contoh videonya di sini. Nah, di sini untuk contoh videonya. Jadi ini untuk hysterisisnya sudah disetting kedua kedua apa derajat. Loh, kayak gini. Untuk kan ada tulisan tuh hysteresis HYS. Loh, bisa di set. Nih, semisal aku mau naikin suhu dari 2 ke 5, maka aku yang pencet itu aku yang kanan, yang ke atas, yang ke atas. Sehingga dia bakal naik tuh 5, ya kan, dari 2 ke 5 seperti itu. Nah, lanjut sini aku baru ngebahas mengenai gimana sih cara cara pengambilan data, ya kan. Nah, di sini eh, harus harus mengatur terlebih dahulu nih, misalkan set pointnya di berapa, ya kan. Set point, lalu ubah suhu, eh, tekan set lagi atau mode untuk mengubah. Nah, untuk tekan tombol set dan tahan selama beberapa detik untuk masuk ke menu parameter kontrol, lalu cari on off, lalu cari PID, lalu tekan set untuk konfirmasi. Nah, lalu atur parameter tambahan yaitu hysteresis untuk mode on off, lalu setting P, PBIT, dan derivatif tipe untuk mode PID dan autotonic agar kontrol otomatis menghitung nilai PID optimal lalu bisa digunakan. Jadi
di sini di setting buat supaya langsung ada hasil lagi kalau di sini. Eh misalkan aku play dulu kayak gini. Tuh, suhunya udah mulai nyala ya kan? Suhu. Nah, karena settingnya di 40, suhu tuh bakal lama-lama naik-naik gitu loh. Kelamaan bakal naik. Nah, aku di sini langsung lalu di sini aku bakal ngebahas gimana sih cara mengambil data secara manual ya kan. Nah, di sini dibutuhkan tuh stopwatch ya. Stopwatch di handphone tuh nggak apa-apa. Jadi setiap kenaikan suhu 1 derajat itu harus mencet putaran untuk men-save lah dia naiknya tuh di berapa berapa detik gitu loh. Misalkan kayak ini, ya kan? Misalkan seperti ini. Misalkan kalau suhunya naik itu misalkan dari 31 nih, dari 31 eh dari 30 ke 31, maka harus mencet putaran ini nih supaya kita tahu gitu loh di waktu berapa ya ini terjadi perpindahan suhu, kenaikan suhu seperti itu untuk mendapatkan data yang baik, karena pembacaan data kali ini akan berupa grafik seperti itu. Jadi cara ambilnya itu selama 180 detik atau 3 menit. Lalu, data itu dimasukkan ke Microsoft Excel untuk melihat grafiknya nih dari perubahan waktu seperti itu. Nah, jadi control on of hysteresis itu intinya untuk memberikan ruang supaya dia itu tidak sensitif. Jadi semisal kalau langsung 30 derajat ini dia langsung terlalu sensitif sehingga memungkinkan part-part itu cepat aus seperti itu. Nah, lanjut di sini karena tadi udah ngebahas control alat hysteresis secara manual. Di sini aku bakal ngebahas hysteresis itu apa sih, ya kan? Nah, control on off dengan hysteresis contohnya ini aku bakal pakai contoh 50 derajat dengan hysteresis 5 derajat. Jadi batas bawahnya itu di 47,5 itu bakal nyala. Jadi yang tadi bakal menyala sampai 47,5 gitu loh. Jadi kalau misalkan udah nyampe 52,5 maka heater mati. Nah, fungsi traces sendiri itu mencegah relay bergerak terus-menerus atau chattering. Tanpa traces, relay akan on off ratusan kali per detik di sekitar set point. Ya, hal ini menyebabkan memperpendek umur perangkat. Dengan hysteresis 5 derajat, suhu berosilasi dalam rentang aman sambil menjaga stabilitas sistem seperti itu. Jadi hysteresis ini sangat berguna banget, yaitu untuk menjaga umur perangkat. Kan di sini kan kalau misalkan nggak pakai hysteresis itu akan terjadi on off ratusan kali per detik. Itu kan bahaya banget buat perangkat yang nggak dibutuhkan banget lah gerakan-gerakan seperti itu. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini aku bakal ngebahas apa sih itu kontrol PID ya kan, atau proportional integral derivative. Nah, kontrol otomatis paling canggih yang menggabungkan 3 aksi untuk menghasilkan output optimal dengan error minimal dan respon cepat. Jadi, pertama itu ada proporsional, output proporsional terhadap error saat ini semakin besar error, semakin besar koreksi. Itu untuk proporsional. Integral itu menghilangkan error residual dengan mengakumulasi kesalahan masa lalu dengan mencegah offset permanen. Jadi eh, lanjut yang ketiga, derivatif atau D itu memprediksi tren error berdasarkan laju perubahan. Yang ketiga itu Moore overshoot dan mempercepat stabilisasi. Yang pertama aku bakal ngebahas dulu. Jadi, nah ini fungsi masing-masing dari parameter. Tadi kan ada PID, P parameter. Nah, kalau misalkan menaikkan P atau proporsional, controller bereaksi lebih kuat terhadap error sehingga respon lebih cepat. Namun, P terlalu besar akan menyebabkan overshoot dan osilasi. Jika I sama dengan 0, P saja akan menyisakan offset atau suhu stabil tidak tepat set point. Lanjut ke I atau integral, mengeliminasi
steady state error dengan menambahkan aksi kumulatif terhadap error. Jadi, jika I terlalu besar, akan menyebabkan integrator wind up atau osilasi panjang atau unstable. Jadi grafiknya itu bakal panjang lah. Bukan grafik juga sih, lebih datanya tuh akan nggak stabil untuk beberapa waktu gitu loh. Nah, I kecil membantu mencapai mencapai tepat 50 derajat setelah waktu seperti itu. Lanjut ide derivatif yaitu meredam perubahan cepat atau prediktif, mengurangi overshoot dan mempercepat settling. D, misalkan D-nya terlalu besar atau derivatif terlalu besar, akan menyebabkan noise menjadi sensitif dan bisa menyebabkan jitter. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ada cara kerja kontrol PID secara time proporsional, yaitu yang pertama itu ada prinsip operasi, output kontrol PID dikonversi menjadi sinyal on off dengan durasi proporsional satu siklus. Biasanya itu sekitaran 1 sampai 10 detik. Nah, yang kedua itu ada contoh praktis jika perhitungan PID menghasilkan output 60%, maka dalam periode 10 detik, heater akan menyala selama 6 detik dan mati 4 detik. Output 100% berarti menyala terus, 0% berarti selalu mati. Contoh seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada keuntungannya. Nah, mengurangi fluktuasi suhu dibandingkan on-off biasa, menghasilkan kontrol lebih smooth dan presisi tinggi. Jadi, dengan time proporsional ini memiliki keuntungan fluktuasinya itu suhunya tuh nggak separah on-off biasa gitu. Dan menghasilkan kontrol yang lebih smooth dan presisi tinggi. Seperti itu. Kan tadi juga ada histeresis kan, supaya umur perangkat tuh lebih panjang lagi. Gitu. Lanjut dengan perbandingan sistem kendali. Nah, yang pertama itu aku bakal membandingkan loop. Nah, open loop ini secara sederhana itu sederhana dia, murah, sedangkan closed loop itu kompleks, ya kan? Dia eh, jauh lebih apa? Lebih beda lah dengan open loop. Nah, di sini ada control PID yaitu closed loop, tapi dengan tambahan-tambahan settingan yang lebih advance lah, bisa diatur-atur seperti itu. Lanjut, ini ada open loop itu tidak ada umpan balik, ya kan? Tidak ada umpan balik. Closed loop itu ada, ya, sehingga dia itu bisa mengkoreksi kesalahan. Nah, sedangkan kontrol PID itu memiliki presisi dan responsif. Dia itu pasti menyimpan balik, tapi lebih presisi daripada closed loop dan lebih responsif daripada closed loop. Nah, di open loop sendiri itu kurang akurat ya untuk perihal data outputnya, sedangkan di closed loop itu akurat dan stabil karena dia punya umpan balik dari outputnya sehingga bisa dikoreksi dari awal, nggak kayak open loop yang loss aja gitu lah. Nah, di control PID ini ada contoh cocok untuk proses dinamis seperti itu. Lanjut, di sini ada open loop lagi yang bakal bahas, yaitu cocok untuk proses stabil, ya kan? Karena dia cuma butuh inputnya aja, sedangkan closed loop itu pasti lebih mahal, dan PID itu mahal cuman paling efisien seperti itu karena dia punya eh, settingan yang jauh lebih banyak. Nah, yang terakhir sih ada kesimpulan dan aplikasi. Jadi pemilihan sistem itu harus tepat, ya, harus tepat karena memahami respon sistem dan jenis kontrol membantu memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan proses spesifik dan tingkat kompleksitas yang tinggi yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada Autonic TK4 T4RN. Perangkat ideal, yaitu perangkat ini tuh perangkat ideal untuk dikontrol, untuk mengontrol suhu sederhana dengan on-off hysteresis. Misalkan cocoknya buat oven, inkubator, dan proses thermal besar yang tidak memerlukan presisi tinggi. Yang ketiga ini ada kontrol PID, memberikan solusi optimal untuk proses yang membutuhkan stabilan tinggi dan presisi eksak. Direkomendasikan untuk aplikasi farmasi, food processing, dan industri presisi. Nah, itu untuk kontrol PID lah ya. Nah, di sini aku bakal menampilkan grafik dulu, grafik dari hasilnya.
Nah, bisa dilihat di sini, ini untuk grafik on off dengan suhu set point-nya itu di 40 dengan hysteresisnya tuh eh ini di 5. Aku pakai yang 5. Nah, jadi dia dari awal itu sudah menjadi eh kenaikannya cukup cepat di awal, ya kan? Sampai harusnya tuh berhenti di 40, ya kan? Berhenti di 40, berhenti di 50, cuman ini harusnya 50 nih, cuman karena iseresnya 5, maka dia itu memiliki eh, toleransi lah. Yang seperti udah dibahas tadi, dia itu mati di sekitaran 52,5, dia maka akan mati gitu loh. Maka di sini suhunya tuh cukup stabil lah, stabil stabil sampai mati di sini kan, sekitaran detik, di kisaran menit, hampir menit ketiga. Jadi untuk grafik on off ini yang 50 derajat dengan hysteresis 5. Nah, di sini juga dia punya grafik yang cukup stabil juga, naiknya stabil, dan di suhunya itu juga stabil gitu loh di suhunya seperti ini. Ini untuk on off hysteresis seperti itu. Nah, lanjut di sini aku bakal ngebahas grafik dari PID sendiri. Nah, ini aku bakal pakai contoh ini aja, grafik PID. P-nya 50, eh, I-nya 30, dan I-nya 20. Sedangkan yang atas tuh hanya P-nya aja yang 30. Kita lihat di sini terjadi perbedaan, eh, ketika mencapai suhu 50, dia akan tetap naik sedikit sehingga lama-lama itu bakal turun. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang bagian proporsionalnya aja di 30. Jadi dia naiknya stabil tapi di akhir tuh agak agak naik di akhir. Sedangkan kalau yang uh, I-nya 30, dia kan punya respon yang cepat ya untuk mengkoreksi lah bahwasannya ini kan I-nya 20 kan, D-nya 20. Jadi dia akan mengkoreksi gitu loh, kayak wah ini salah nih, ya kan? Ini salah, set, maka sistem itu akan membaca, wah kok kurang nih value-nya kan 51. Maka dia akan menurunkan value-nya di 50, stabil nih, mati nyala mati nyala mati nyala mati nyala seperti itu. Jadi itu untuk grafik PID, ya kan? Karena bisa diatur lebih sekali lagi. Nah, di sini setiap hasilnya itu kan berbeda. Misalkan di sini contohnya, dia itu bakal naik sampai eh, lebih naik lagi dibandingkan dengan grafik yang punya settingan yang lebih advance gitu. Kayak gitu. Itu paling yang aku bahas. Jadi setiap dari proporsional, integral, dan derivatif itu memiliki perannya masing-masing seperti itu. Baik, aku rasa cukup dari kontrol PID ini. Aku sudah menjelaskan dari apa itu respon sistem, closed loop, open loop, ya kan. Lalu menjelaskan cara kerja Autotonix, TK4S, T4RN, dan aku sudah memperlihatkan datasheetnya tadi, ya kan, bagaimana cara mengubah parameternya, dan juga tadi ada video dari saya dan teman-teman juga untuk mengoperasionalkan eh, Autonomix TK4S T4RN ini. Nah, lanjut tadi aku juga sudah menjelaskan bahwasanya ada pengambilan data secara manual, yaitu dengan menggunakan stopwatch di HP. Jadi setiap kenaikan 1 derajat itu dihitung, ya kan, ditandai di menit keberapa, di detik keberapa, untuk pembuatan grafik yang akan digunakan pada Microsoft Excel selama 3 menit. Jadi dari awal itu dihitung, ya kan. Aku sudah menjelaskan apa tadi, kontrol on off, hysteresis, ya kan, dan juga jelaskan kontrol PID dengan time proporsional seperti itu. Lalu aku juga menyampaikan tadi grafik di akhir, bahwasanya di situ ada
eh, dari grafik suhu on off dengan histeresis 50 derajat. Lalu eh, aku udah jelasin juga dari fungsi-fungsinya, dan melakukan grafik percobaan dengan on off dengan PID, di mana hasilnya itu juga tadi beda-beda banget kan dengan fungsi masing-masing seperti itu. Itu untuk gagasan ulang lah, gagasan ulang. Jadi apa yang udah aku bahas di sistem kali ini. Baik, intinya terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.